Haleluya. 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 Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat jemaat Tuhan GPD Eklesia Karangtengah, Kota Tangerang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga buat Amang Pendeta, Bapak Pendeta Isar Siantuli MTH bersama dengan istri, keluarga, dan semua pengurus jemaat serta jemaat-jemaat Tuhan ya. Saudara, waktu saya lihat, saya hanya ucapin lewat WA selamat buat Amang, dan hari ini secara resmi saya juga mengucapkan selamat, dan Tuhan terus memberkati dan memakai Bapak Gembala, saudara-saudara yang ada ya. Terima kasih saya diberikan kesempatan. Kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus, siapapun tentu tidak bisa, dan saya yakin Tuhan menggerakkan lewat Roh Kudus kepada Bapak Gembala ya. Saudara, saya punya nama sudah disampaikan dan saya sudah sering ada di sini saudara-saudara ya, jadi saya kira tidak terlalu penting itu, tetapi yang paling penting nama Yesus yang kita beritakan, nama Yesus yang kita tinggikan, karena Alkitab bilang ketika kita meninggikan nama Tuhan, maka Tuhan akan menarik banyak orang bertobat datang kepada Yesus. Nah, itu yang paling penting saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Tidak berlambatan saudara, saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan. Saya ambil dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara lihat di situ hari Pentakosta. Iya. Kita lagi sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bila Bapak Ibu tidak keberatan, saya mengundang bangkit berdiri. Kita akan hitung dari 1 sampai 100. Lama ya? Kalau karena lama jadi 97 sampai 100. Oke, 97, 98, 99, 100. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan tidak pernah expire. Amin. Saudara-saudara, baju, makanan bisa expire, tapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah expire. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita telah merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari yang ke-50, hari Pentakosta. Ada begitu banyak mungkin orang bertanya, apakah itu masih relevan dengan dunia yang modern sekarang ini? Tapi saudara, saya mau berkata itu masih sangat relevan, karena Alkitab berkata ketika Yesus dia terangkat ke surga, maka 10 hari dia di surga. Hari yang ke-50, saudara-saudara, karena waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia masih bersama-sama dengan murid-murid 40 hari. Sesudah 40 hari Yesus terangkat ke surga, 10 hari Yesus ada di surga, maka Roh Kudus itu dicurahkan. Sehingga Alkitab berkata, penuhlah dengan Roh Kudus murid-murid yang ada di kamar loteng Yerusalem. Ada sekitar 500 orang pada waktu itu, tapi yang sisa 120
orang, karena mereka menunggu sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya katakan masih relevan walaupun peristiwa ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, malahan lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Peristiwa itu sudah terjadi. Tapi sampai hari ini kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita masih merayakan dan kita masih memperingati karena rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia telah datang menyelamatkan saya dan saudara. Pencurahan Roh Kudus dan kelahiran Yesus, saudara, itu sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kelahiran Yesus sampai Yesus naik ke surga dan sampai Yesus akan datang ke dunia menjemput saya dan saudara, itu berkaitan bagaikan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena itu merupakan sebagai dasar fundamental keimanan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita terus memperingati karena rasa syukur kita, rasa terima kasih kita karena Tuhan telah datang menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata satu dengan yang lain. Dalam bahasa Yunani dikatakan glossolalia, bahasa lidah, bahasa roh, saudara-saudara. Mereka mulai berbahasa roh, berbahasa lidah satu dengan yang lain. Misalnya Pak Sianturi, tiba-tiba dia berbahasa Chinese, ya kan? Lalu tiba-tiba saya bisa berbahasa Batak. Tiba-tiba yang pimpin, yang nyanyi tadi, dia orang Ambon mungkin, dia bisa berbahasa Jawa. Lalu orang Ambon itu tiba-tiba dia bisa berbahasa Papua, saudara-saudara. Nah, ini yang dikatakan, yang hadir pada waktu itu seluruh dunia mewakili negara-negara yang ada. Mereka ada di kamar loteng Yerusalem dan mereka mulai berkata-kata satu dengan yang lain. Karena tandanya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai pneumatologi. Pneumatologi itu saudara-saudara terbagi ada dua kata. Pneuma adalah roh atau nafas. Logi saudara-saudara adalah ilmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu saudara adalah oknum yang ketiga. Roh Kudus itu adalah pribadi, Bapa, Anak, dan Roh. Kita sangat membutuhkan pribadi Roh Kudus itu saudara-saudara. Karena Roh Kudus itu saudara yang akan menyatakan kita sebagai anak-anak Allah. Yesus katakan kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Jika engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lalu saudara-saudara dalam Roma pasal yang ke-8 saudara ayat 9 di situ dikatakan bahwa jika engkau tidak memiliki roh Allah, maka engkau tidak menjadi milik Kristus. Tidak menjadi milik Kristus, tidak menjadi kepunyaan Kristus. Lalu dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 di situ jelas sekali saudara diterangkan bahwa Roh Kudus itulah yang akan memeteraikan engkau sebagai milik Allah, kepunyaan Allah, saudara-saudara kan? Jadi Roh Kudus itu yang memeteraikan kita sebagai milik Allah, kepunyaan Allah, saudara-saudara. Kita bangga saudara, karena apa? Kita milik Kristus, kita milik Allah, kepunyaan Allah telah dimeteraikan. Amin. Kalau Bapak Ibu meminjamkan uang kepada seseorang, harus bikin surat. Lalu di atas surat itu dilem, dimuatin meterai,
yang sekarang kan 10.000 kayaknya yang tanda tangan. Supaya suatu perjanjian, suatu ikatan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga saya dan saudara sudah dimeteraikan. Kita tidak bisa lagi diintervensi oleh dunia. Kita tidak bisa diinfluensi oleh oknum-oknum tertentu. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan kita tentu tidak perlu takut dengan apapun. Karena firman Allah berkata, Paulus sendiri berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa lawan kita, saudara-saudara? Dalam kitab Keluaran berkata, saudara, kalau berdiam dirilah, Tuhan yang ganti berperang. Amin. Kita melihat, saudara-saudara, jaminan firman Tuhan, jaminan Allah begitu buat saudara dan saya begitu nyata, begitu kuat untuk memproteksi kita, menjaga kita. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B dan seterusnya, bahwa roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amen. Dan Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1 bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Dan kuasa yang sama itulah diberikan Yesus kepada saya dan saudara. Amin. Kita bangga, kita bersyukur. Lalu saudara-saudara, peran atau tugas daripada Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani dikatakan parakletos. Ya, parakletos. Dalam bahasa Latin disebut parakletus, saudara-saudara. Yang artinya, saudara, Roh Kudus itu adalah penolong. Dia yang menolong kita dalam keadaan tak berdaya, dalam keadaan lemah, ketika kita mengalami masalah, ada tekanan yang berat, baik dari orang-orang tertentu, baik di pekerjaan kita, baik mungkin istri, baik mungkin suami, baik mungkin anak-anak, dan lain sebagainya, membuat kita tidak berdaya, tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Itulah gunanya, itulah saudara-saudara fungsi, tugas daripada Roh Kudus adalah menolong kita. Saudara-saudara, ada menolong kita. Lalu saudara, apa lagi? Dia yang menghibur kita. Suka duka, saudara-saudara. Makanya kalau misalnya ada saudara kita yang dipanggil Tuhan, kita selalu berkata, ya, kami mendoakan supaya keluarga besar yang sedang dirundung duka cita akan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Karena peran dari Roh Kudus adalah memberikan penghiburan. Waktu kita lagi duka cita, dia datang menghibur kita. Dia datang memberikan harapan bagi kita. Dia datang untuk mengangkat kita kembali. Itulah saudara-saudara fungsi, tugas daripada Roh Kudus. Lalu selain daripada itu, saudara, Roh Kudus sebagai pembela kita. Ya, sebagai pembela, bisa saya katakan bahwa dia sebagai pengacara, sebagai advokat, saudara-saudara. Waktu kita didakwa, waktu kita dipersalahkan oleh iblis, maka Yesus lewat Roh Kudus menjadi pembela kita. Haleluya. Ya, dia bilang, itu kan seringkali iblis itu, saudara, ingin dakwa kita, ingin mencari-cari kelemahan kita, masa-masa lalu kita, dia mau ceritakan. Satu ketika saudara-saudara Martin Luther, waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu Roh Kudus membawa dia di salah satu tempat, dan dia jadikan itu sebagai kantornya. Dia sedang menulis Alkitab, dan dia sedang menerjemahkan ada dari bermacam-macam bahasa di dunia ini, saudara. Tiba-tiba iblis datang membisik kepada dia, kau tidak layak untuk melakukan apa yang kau kerjakan itu. Kau berdosa. Kau berdosa. Martin Luther mengambil, saudara-saudara, pulpen, dan dia mulai mencatat semuanya. Dosa-dosa yang dia lakukan. Iblis mulai sampaikan, beberkan satu sama lain, saudara. Mulai dia ceritakan. Lalu Martin Luther tetap menulis. Tiba-tiba Martin Luther bertanya, apa lagi. Berhenti itu iblis berbisik kepada dia. Lalu Martin Luther, benar, apa yang kau katakan itu benar, aku pernah lakukan. Lalu Martin Luther mengambil
spidol yang warna merah. Lalu dia coret semua tulisan itu. Benar aku lakukan itu, tapi darah Yesus yang sudah menyucikan dan membersihkan dan menutupi semua dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, siapapun kita, saya pun sebagai pendeta pasti tidak luput dari cerita sana sini dan lain sebagainya. Tapi kita masih manusia. Wajar itu saudara-saudara. Iblis sedang mencari kelemahan, kesalahan saudara dan saya. Tapi percaya, Roh Kudus sebagai pembela kita. Dia akan pergi kepada Bapa. Bapak, Pak Vicky, Pak Sianturi, mereka tulus melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat GPD Eklesia Karangtengah Kota Tangerang, mereka begitu semangat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada jadwal mereka harus kerja, mereka harus tinggalkan itu, datang beribadah kepada Tuhan. Mereka komitmen dan konsisten untuk Tuhan. Amin. Tuhan bela. Amin. Lalu selain dari itu, saudara-saudara, Roh Kudus sebagai penasehat. Kalau waktu kita sudah mau marah, sudah ini, Roh Kudus ingat, jangan. Kamu anak Tuhan, kamu milik Tuhan. Ya. Kamu masih mau dipakai, mau jadi saksi, mau jadi berkat kayak ibu tadi. Dia bersaksi kalau bukan Roh Kudus, dia sudah pergi di puncak. Iya kan? Kalau bukan Roh Kudus, dia sudah pergi di Bali. Nggak tahu apa yang mereka lakukan di sana, cuma berdua kan? Amsal bilang begini kan? Semua binatang, semua segala sesuatu yang terjadi, dia bisa jabarkan. Tapi salah satunya perempuan dan laki-laki berjalan tuh dia nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi cuma dia dan Tuhan punya tahu. Amin. Tapi saya yakin Roh Kudus yang memimpin ibu ini, sehingga Roh Kudus mendominasi untuk menarik, mendorong dia pergi di KKR. Ketika dia pergi di KKR, jumpalah dia dengan suami sekarang ini, ya. Tapi saya tidak tahu apakah suaminya itu anak Tuhan atau tidak. Ini menjadi pertanyaan, ya kan? Puji Tuhan kau anak Tuhan. Setelah anak Tuhan kan ditingkatkan, apakah setia atau tidak? Ya, karena saudara-saudara ukuran jadi anak Tuhan itu, saudara, dia harus setia kepada Tuhan. Ya, nanti sebentar kita akan lihat. Jadi saudara-saudara, sebagai apa? Sebagai penasehat. Kalau saudara pernah lihat, kalau ada orang yang sedang diperhadapkan di pengadilan, saudara, baik orang yang bersalah tidak bersalah, bahwa mereka difasilitasi, harus ada hakim sebagai pendamping, ya kan? Ada hakim yang mendampingi dia. Sudah supaya dia nggak takut dan dia merasa bahwa ada teman. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus sebagai pendamping buat saya dan saudara. Tuhan menyediakan saudara yang sebagai pendamping untuk mendampingi kita. Jadi Bapak Ibu, peran daripada Roh Kudus menolong kita, menghibur kita, membela kita, dan mendampingi kita. Amin. Bangga nggak saudara-saudara? Ya. Bangga. Yohanes pasal 14 ayat 16 kan bilang begini, Yesus bilang begini, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan mengirim seorang yang lain bagimu. Berarti seorang yang lain selain Yesus apa? Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu betapa sangat penting bagi saya dan saudara. Dan mungkin saudara bertanya, kira-kira sepenting apa Roh Kudus itu? Saya mau berkata, saudara, lebih penting dari apa yang kita lihat di bawah kolong langit ini. Harta benda, emas dan lain sebagainya, mutiara, intan dan lain-lain sebagainya yang ada di bawah kolong langit ini, saudara, yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Yang kemewahan dunia ini, saudara, masih lebih penting itu Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus itu saudara sangat penting karena dialah yang menentukan kita sorga atau neraka. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, kembali kepada ayat tadi dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Menjadi pertanyaan kita di sini.
Bagaimana kita yang belum penuh dengan Roh Kudus? Amin. Kan bukan semua orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Masih ada yang belum penuh. Tapi saudara-saudara, mau tidak mau kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Injil Lukas, saudara, mari minta tolong. Lukas pasal yang ke-11 ayat 10 sampai ayat 13. Coba kita lihat di sini. Injil Lukas pasal 11 ayat 10 sampai 13. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Lanjut. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika saudara kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus, atau jika kita belum dipenuhi, saudara-saudara, belum, masih setengah, belum sepenuhnya, saudara, di sini Alkitab berkata, mintalah. Amin. Minta supaya kamu dipenuhi. Mintalah supaya Roh Kudus itu menjadi bagian dalam dirimu. Minta. Karena Yesus sendiri berkata, seorang bapa yang jahat sekalipun, anaknya minta ikan, nggak mungkin dia kasih kalajengking. Ya tahu? Apalagi Bapa kita yang baik, Bapa di sorga, yang menciptakan saya dan saudara serupa, segambar, sepeta dengan Allah itu. Di situ dikatakan minta. Minta maka akan diberi. Dalam perjanjian lama, saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu hanya orang tertentu. Benar atau tidak, saudara-saudara? Hanya orang tertentu. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang tertentu, adalah imam, nabi, raja, saudara-saudara. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Itu berlaku dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, tak terkecuali. Siapapun percaya kepada Yesus, hidup melakukan firman Tuhan, dengar firman, lakukan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, mintalah, maka kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang menjadi masalahnya kita belum minta. Kita minta, Tuhan akan berikan kita Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu. Kalau itu hanya berlaku sampai sekarang ini, saudara-saudara, kira-kira yang dipenuhi dengan Roh Kudus hanya khusus, hanya pendeta, hanya pimpinan gereja, hanya ketua sinode, hanya mungkin kalau pemerintah yang takut akan Tuhan. Iya kan? Karena hanya orang-orang tertentu kan. Alkitab tidak mencatat orang kaya, enggak. Hanya orang-orang tertentu, imam, nabi, dan raja, saudara-saudara. Kalau itu berlaku sampai hari ini, saudara, betapa saudara, kira-kira betapa ruginya saya dan saudara. Tapi karena Yesus dia datang dan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan minta seorang yang lain. Minta seorang penolong yang lain. Untuk apa? Untuk datang menolong kita, menghibur kita. Amin. Saudara-saudara, mintalah supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta, siapapun kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat kamu kaya miskin. Tuhan tidak melihat kamu bodoh atau pintar. Tuhan melihat kamu ada titel atau tidak, saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak lihat itu. Dan itu bukan persyaratan. Persyaratan itu waktu kita percaya Yesus, kita terima firman Tuhan, kita lakukan itu firman Tuhan, saudara-saudara, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Itu kita kira-kira. Lalu saudara, kita melihat, saudara-saudara, kan kita ada melewati ayat pertama, ayat 2 dan 3 kan. Nah, kita coba kembali, saudara. Kan ayat 4 bilang, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Tapi saudara, kita perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Sebelum dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus, ayat 2 dan ayat 3 ada tiupan angin dan ada api yang bertebaran. Artinya saudara-saudara, sebelum dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus, ada dua peristiwa yang terjadi mengawali di mana mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya kan? Ada tiupan angin, ada lidah-lidah yang bertebaran. Ada dua peristiwa yang terjadi untuk mengawali mereka dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Mari kita coba lihat. Yang pertama di situ disebut api. Angin ya, angin baru api, saudara-saudara. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan ayat 12, saudara, di mana Elia dia ada di Gunung Horeb. Waktu dia ada di Gunung Horeb, dia lagi galau. Saudara-saudara, lagi dikejar-kejar oleh istri Ahab, namanya Tante Isabel. Dia galau, dia lari. Sepertinya dia kecewa dan putus asa, saudara-saudara. Tapi Tuhan datang. Tuhan datang kepada nabi ini, saudara. Tapi dalam Alkitab, dalam pembacaan situ, saudara, di dalam angin, di dalam api tidak ada Tuhan. Artinya angin dan api itu mengawali, baru Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir. Dalam Mazmur 104 ayat 4, Tuhan membuat angin sebagai suruhan-suruhan Tuhan. Ya, Tuhan buat itu angin sebagai suruhan-suruhan Tuhan. Saya tidak mau bicara angin timur, angin barat, dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan buat angin itu sebagai suruhan-suruhan Tuhan. Untuk apa, saudara-saudara kan? Tentu ada tujuan. Tujuan yang pertama angin buat itu angin, saudara, adalah untuk membersihkan. Semua kotoran-kotoran yang ada dibersihkan dulu. Amin. Dibersihkan. Semua penghalang-penghalang dibersihkan. Waktu angin kencang datang di Gunung Horeb, saudara, maka batu-batu yang besar bisa berpindah di tempat yang lain. Berarti kencangnya angin itu luar biasa. Batu pun bisa berpindah. Jadi dalam hal ini, saudara, Allah membuat angin itu sebagai suruhan untuk membersihkan semua kotoran yang ada. Lalu apalagi Tuhan buat angin itu adalah untuk membersihkan penghalang-penghalang yang ada, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa menjadi penghalang-penghambat. Saudara mungkin belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya kan, saudara-saudara? Dia harus bersihkan dulu. Makanya mekanisme menjadi anak Tuhan kita sebagai gereja Pantekosta di Indonesia, saudara, bahwa kita punya aturan, ada mekanisme untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi saudara, Alkitab mengajarkan kita bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus itu harus ada dia punya aturan. Alkitab, firman Tuhan dan Roh Kudus itu kerjasama. Dia berkolaborasi satu dengan yang lain. Tidak pernah berjalan sendirian. Bagaikan kaki kiri dan kaki kanan, saudara-saudara. Bagaikan pesawat, kalau dia terbang, kalau cuma satu sayap dia tidak akan terbang. Dia harus dua sayap. Bagaikan burung dia terbang, saudara, kalau hanya satu sayap dia tidak akan terbang. Firman dan Roh Kudus itu, saudara-saudara, harus berkolaborasi. Makanya saudara-saudara, kita akan diterbangkan oleh burung raja wali naik ke angkasa, berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Jadi firman dan Roh Kudus itu yang akan mengangkat kita, dia akan membawa kita berjumpa dengan Bapa di surga. Firman dan Roh Kudus, saudara-saudara. Betul, saudara-saudara, di surga nanti kerja kita katanya. Saya belum pernah di surga, saudara-saudara. Yang orang sudah pernah pergi di surga yang selalu bilang. Tapi saya mau katakan, Alkitab bilang, di surga nanti kerja kita hanya memuji dan menyembah Tuhan.
Haleluya. Makanya saudara, ada gereja tertentu hanya pujian, penyembahan. Lalu dia cuma baca Alkitab, terima kasih, mari kita tutup ibadah. Firman itu sangat penting bagi kita. Amin. Ya, pujian, penyembahan itu juga penting bagi kita. Ya, doa juga penting bagi kita. Doa puasa juga penting bagi kita. Hidup benar itu penting juga bagi kita. Jangan kita jadi anak Tuhan hanya sepotong-sepotong. Yang enak-enak aku ikut. Yang nggak enak aku nggak mau ikut, saudara-saudara. Saudara, hidup kita itu bagaikan kue. Coba saudara-saudara, kalau bahan-bahan kue itu belum diaduk, ya, tepung, gula, garam, mentega, telur. Coba saudara cicipin satu persatu, kan nggak enak. Tapi kalau saudara sudah adukan di tempat, saudara, diaduk, lalu sesudah itu diolah, dimasak, jadi kue, saudara makan, enak kuenya. Inilah hidup kita, saya dan saudara, di dunia ini. Kita sedang berhadapan dengan situasi, kondisi seringkali bertentangan dengan hidup kita ini. Tapi mau tidak mau kita ada di sana, kita harus hadir. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu jadi garam dunia dan terang dunia. Jadi kitalah yang mempengaruhi dunia ini, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Ibarat ikan, walaupun dia hidup di air yang asin, tapi waktu kita tangkap dia, kita masak, nggak rasa asin lagi. Kita ada di dunia, betul. Ah, Pak Pendeta bilang kita masih di dunia, sok-sok suci nih Pak Pendeta. Benar, kita masih di dunia. Tapi sikap, perilaku dunia kita jangan tiru. Alkitab bilang gerak terang dan gelap nggak boleh bersatu. Saya berharap pemuda-pemudi, anak-anak muda di sini harus tahu. Walaupun itu pacarnya cantik, pacarnya itu ganteng, punya jabatan di kantor, kaya, orang tuanya konglomerat, enggak. Saudara-saudara, kalau dia nggak seiman, tolak. Walaupun dia kelihatan sederhana, tapi dia takut Tuhan. Itulah modal besar. Dia takut Tuhan, dia setia sama Tuhan, Tuhan berkati otak dia, ya. Lalu bisa juga dipakai oleh misalnya negara-negara barat. Kan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, benar nggak? Ya, Tuhan banyak cara mengangkat kita, saudara. Karena tujuan utamakan kita bukan harta. Tujuan utama kita adalah keselamatan. Setelah kita selamat, saudara-saudara, Tuhan akan melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Makan, minum. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah saudara, saya mau kembali kepada teks tadi. Jadi angin datang menghilangkan penghalang-penghalang yang ada. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, saudara, ya, apakah telinga Tuhan itu nggak bisa menjawab, tidak bisa mendengar? Apakah tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong engkau? Tapi yang menjadi pemisah antara aku dan kamu adalah kejahatan dan dosa. Nah, itulah yang harus dibersihkan. Amin. Itulah penghalang penghambat. Saudara, mungkin ada kalanya suami yang jadi penghambat kita. Mungkin istri yang menjadi penghambat untuk kita. Mungkin anak-anak yang menjadi penghambat bagi kita. Kita doai, kita gumuli. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kita memberikan hidup yang baik kepada suami, kepada istri, kepada anak kepada orang tua, pasti Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan hal yang baik. Lalu saudara-saudara, angin itu juga dalam menguji bangunan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan ayat 25, saudara, yang orang yang mendengar firman dan melakukan firman, dia adalah orang yang bijaksana dan mendirikan rumah di atas batu. Apabila angin kencang datang menimpa bangunan itu tetap kokoh. Amin. Karena berdiri atas dasar batu. Batu itu adalah gambar tentang Tuhan, tentang Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Orang yang dengar firman, orang yang melakukan firman Tuhan, dia berdiri di atas batu yang kuat.
Angin datang, apapun yang datang, saudara-saudara, dia tetap kokoh. Saudara yang dikasih Tuhan, satu ketika waktu kami merintis, saudara, kalau di Citra Raya, banyak gereja. Bahkan gereja setan juga ada di sana. Yaitu disebut Saksi Yehova kan. Oh, saudara. Jadi mereka militan, bersaing di sana-sana. Lalu di sana, siapa yang banyak kasih sembako, siapa yang mau bayar anak sekolah, berjemaat di sana. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau itu dari Tuhan pasti bertahan. Kalau bukan dari Tuhan, pasti juga akan mundur. Akhirnya saudara, mungkin paling tinggi 3 tahun. Akhirnya pada mundur. Di tempat saya, di pastori saya, saudara, di belakang itu ada kampung Cina Benteng. Ada beberapa keluarga juga di sana beribadah dengan kami dulu. Lalu didatangin, katanya mau buka pabrik tahu, saudara-saudara kan, bermacam-macam janji-janji lah, itu kayak janji kampanye, saudara-saudara kan. Tapi saudara, mereka ikut semua, hampir semua itu dibaptis. Akhirnya tidak terrealisasi. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, memang begitu ya kalau Pak Pendeta, kalau gereja ya. Ngapain? Saya bilang, ini, oh saya kaget. Oh enggak, pendeta enggak semua begitu. Tapi ya mungkin dia salah bicara kayaknya. Kan kita masih manusia, nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Saya juga kan nggak enak mau jelek-jelekin. Nanti kan status saya pendeta juga. Saya jelekin dia sama juga saya menjelekkan diri saya sendiri, ya kan? Saya bilang mungkin salah ngomong dia. Berdoalah. Makanya akhirnya saya injili. Janganlah berharap sama manusia. Pendeta juga manusia. Berharap sama Tuhan. Kalau kamu mau datang ke Tuhan karena keselamatan, ini. Tapi kalau kamu datang ke Tuhan karena cuma duit, karena sembako, ini. Maunya harus bertumbuh iman. Kan tema kita ini tuh. Bertumbuh itu iman. Jangan bertumbuh karena sembako. Jangan bertumbuh karena iming-iming. Ya, ada kalanya kan saudara. Seperti ya misalnya yang ada di mana itu, yang ada di terminal. Di situ berkata rambutan. Setelah kita mau pergi, mobil mau jalan, oh orang yang bilang rambutan nggak ada. Ternyata dia cuma kondektiur, tapi kondektiur di tempat. Ada kondektiur kan dia harus naik juga kan. Ini kondektiur di tempat. Kita bukan jadi kondektiur di tempat. Surga. Ya, tapi apa dia nggak ke surga kan? Nah itulah. Ya, tapi kita semua surga, amin. Kita semua surga. Haleluya. Amin. Lalu saudara-saudara, kita lihat bagaimana api. Saudara tahu peristiwa waktu di mana Musa dia lari, dia baru bunuh orang Mesir, dia bunuh karena orang Mesir Israel berantem. Dia bela ini orang Ibrani. Lalu dia lari, saudara-saudara. 40 tahun kemudian, saudara, Tuhan datang. Waktu Musa sedang mengembalakan kambing domba dari mertuanya Om Jitro, Tuhan menampakkan diri. Ya, lalu Tuhan bilang, Musa, jangan kau dekat-dekat, tanggalkanlah kasut. Tuhan, Musa melihat bahwa ada pohon tapi menyala. Ya kan, kalau tidak salah itu dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, itu cerita bahwa waktu Musa lihat, dia kaget. Musa mau pergi lihat, mau periksa, benarkah itu? Kok itu ada api, tiba-tiba ada api di pohon. Waktu Musa sudah mau pergi, Tuhan bilang, Musa, jangan kau berhentilah, bahkan tanggalkanlah kasutmu. Karena tempat di mana engkau pijat, itu adalah tempat yang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa ada api yang membakar, menyucikan keadaan dan keberadaan daripada Musa. Tuhan punya rencana yang luar biasa ini Musa. Tuhan mau pakai ini Musa. Akhirnya Tuhan bilang, Musa, bersiap-siap, kembalilah di Mesir. Orang yang membunuh kamu sudah mati, saya sudah matiin dia. Jadi kamu pergi dan bebaskanlah itu Israel keluar dari Mesir. Saudara, Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Jangan dipikir hanya pendeta Tuhan pakai, hanya ibu gembala Tuhan pakai. Enggak, semua kita Tuhan pakai, tidak terkecuali. Banyak jiwa-jiwa bertobat lewat jemaat. Karena
Alkitab berkata, domba melahirkan domba. Saudara-saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, ya, adalah Roh Kudus yang memberi kita semangat. Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Waktu Petrus dan Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan jemaat mula-mula dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara lihat, mereka bersaksi walaupun mereka diancam, dianiaya, bahkan dibunuh. Mereka terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara lihat, setiap hari Tuhan tambah-tambahkan bilangan yang datang kepada Tuhan. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Artinya bertumbuh, bertambah bilangan, tapi kualitas rohani juga makin bertambah, saudara-saudara. Kita butuh banyak jemaat, kita juga butuh kualitas. Ngapain banyak jiwa-jiwa, saudara-saudara? Nggak masuk surga. Iya kan? Walaupun cuma begini-begini, saudara-saudara. Yang penting masuk surga. Haleluya. Nuh kurang apa Nuh? Dia berkhotbah. Yang selamat cuma keluarganya, saudara-saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan ukur, oh ini pendeta hebat. Ini pendeta kayak nggak hebat dia. Pelayanannya cuma begitu-begitu saja. Di dalam Tuhan nggak jadi ukuran. Alkitab bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yesus kurang apa? Luar biasa Yesus. Tetapi pada yang dia gembalakan cuma 12 murid. Satu pun jadi pengkhianat kan, saudara-saudara kan? Kurang apa? Jadi dalam konteks ini, saudara-saudara, mari kita memperlengkapi hidup kita. Kita perlengkapi hidup kita. Penuhlah dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, Alkitab berkata, penuhlah kamu dengan Roh Kudus dan terimalah Roh Kudus itu di dalam hidup kita ini. Dan tandanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti saya sudah katakan tadi, ada glossolalia, berbahasa lidah, berbahasa roh. Itu tandanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda yang kedua, saudara-saudara, ya, tidak berkata-kata, saudara, tapi ada perbuatan, ada action. Ya, tidak semua orang berkata-kata sudah ditandanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22. Mari kita coba lihat ini. Saudara-saudara, kita lihat tandanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama, dia berkata-kata. Lalu yang kedua, ini yang kedua. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini saudara-saudara. Saudara-saudara, kita lihat buah roh. Buah roh itu, saudara-saudara, sifat dari buah roh ada 9. Sekali lagi, saudara-saudara, buah roh dan sifat dari buah roh itu ada 9. Pertama ada kasih. Jadi orang-orang, saudara-saudara, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, mungkin dia tidak berkata-kata, tapi yang pertama dia harus miliki kasih. Ya, kasih. Kalau dia punya kasih, dia mengampuni satu dengan yang lain. Dia nggak ingat kesalahan yang lain. Karena dia punya kasih. Amin. Jangan bilang, oh, saya mau ibadah di Pasiang Turi, tapi ada si dia sih, aku nggak mau. Itu salah. Bukan dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia harus memiliki sifat kasih. Kedua, sukacita. Betul nggak? Oh, sukacita. Ada masalah, tantangan. Kata-katain, ngapain kamu ibadah di situ? Sana di gedung mewah, di mall dan lain sebagainya. Tapi dia terus pergi dengan sukacita. Karena apa? Ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus. Lalu apa lagi? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Dia damai, hidupnya sejahtera. Amin. Amin. Keluarga damai, keluarga sejahtera. Saudara-saudara, ya. Ini, saudara-saudara. Lalu apa lagi itu, saudara-saudara? Kesabaran. Sabar. Sabar. Walaupun saudara-saudara
suaminya kayaknya suaranya agak kencang, tapi istri sabar. Maaf kalau orang Batak kan ada kalanya kan suaranya kan agak kencang, tapi pada intinya dasarnya hatinya lembut loh, sudah. Keluarga saya banyak kawin dengan orang Batak. Ada ponakan saya kawin dengan marga Sianturi, sudah. Maka saya nggak malu-malu, saya telepon, Pak ada tamu nggak? Kalau nggak ada tamu saya mau meluncur. Karena saking sukacita, saudara kan? Sukacita, sabar, saudara-saudara. Jadi sabar. Ibu-ibu harus sabar, suami sabar, anak-anak sabar, saudara-saudara. Nah ini, tandanya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sabar. Lalu apa lagi di situ dikatakan? Kemurahan, ya? Kemurahan ada maksud. Bapak Gembala saya lihat itu punya hati kemurahan. Karena ada Roh Kudus. Amin. Even suka memberi. Saya percaya itu karena Roh Kudus. Dan jemaat sini juga, jemaat punya kemurahan. Amin. Lihat orang susah, lihat security, wah walaupun cuma kue sedikit kan dikasih. Itu kan bagian dari kemurahan. Kemurahan hati. Suka memberi, suka memperhatikan orang yang lain. Kalau kita belum bisa memberi, saudara, kita beri senyum aja sama dia kan. Kita beri hormat aja sama dia. Pak maaf, aku lewat. Kira-kira seperti itu ya. Nanti saudara jabarkan lebih jauh. Ya, kebaikan, saudara-saudara ya. Alkitab bilang, usahakanlah kebaikanmu diketahui semua orang. Bukan kita mempromosikan kebaikan kita. Tapi Alkitab bilang, usahakanlah kebaikanmu diketahui orang. Lalu apa? Kesetiaan, sudah setia. Saudara, kalau saudara sudah terdaftar di GPD Eklesia, ya, Karangtengah, saudara, setialah, komitmen. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali GPD tetap GPD. Amin. Kita harus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Dalam Roma bilang, siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Kelaparan, telanjang, perang, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada yang memisahkan. Aku tetap datang beribadah kepada Tuhan. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Karena di sana ada apa? Di sana ada penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Di sana ada ibu yang bersaksi dengan luar biasa. Di sana ada Pak Ibu Gembala yang luar biasa. Tidak memandang bulu. Karena ada Roh Kudus. Sehingga semua terakomodir. Haleluya. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Ya, lemah lembut, saudara-saudara ya. Haleluya. Kalau orang Jawa itu nggak usah dibilang kalau lemah lembut. Nggih, saudara-saudara kan? Tapi orang Batak, orang Manado itu, orang Ambon itu beda-beda tipis. Haleluya. Terlalu lembut itu, saudara-saudara. Tapi kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Haleluya. Walaupun kita suaranya agak kencang, tapi di dalam itu, saudara-saudara kan ada kasih sayang yang luar biasa. Ya, karena Roh Kudus yang polis. Yang ke-9, saudara, penguasaan diri. Nah ini, saudara-saudara, kita harus ada penguasaan diri. Kenapa kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Jangan sampai saudara-saudara berkata-kata, saudara-saudara, nggak pernah bawa perpuluhan. Tandanya orang dipenuhi dengan Roh Kudus dia berkata-kata. Tandanya orang penuh dengan Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 dan 23, saudara-saudara. Dia harus membawa persembahan khusus dan persembahan untuk Tuhan. Orang bilang, Pak, memang masih relevan bawa perpuluhan. Ya masih, Alkitab sendiri berkata kok. Bukan memperkaya pendeta. Tetapi kita mau bawa satu tanda. Aku mengasihi dan mencintai Tuhan. Aku rindu kepada Tuhan. Aku tidak bisa membawa semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mau datang kepada Tuhan membawa persembahan khusus dan persembahan perpuluhan. Daud mempunyai satu kerinduan untuk bangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan tidak izinkan.
Tapi akhirnya Daud terus berdoa dan Salomo membangun rumah Tuhan. Karena apa? Daud merasa pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan Daud waktu itu dia diberkati, dijaga, dilindungi dari malapetaka, saudara-saudara. Rasa syukur, rasa hormat dia mau berikan persembahan kepada Tuhan. Makanya Daud bilang, ingat semua kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita ingat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah tolong saya dari hari Senin sampai hari Sabtu sampai hari Minggu. Dalam usaha pekerjaan saya. Selayaknya aku datang memberi persembahan khusus dan perpuluhan kepada Tuhan. Bukan kepada Bapak Pendeta, saudara-saudara. Ingat. Saudara kasih itu persembahan kepada Tuhan. Karena rasa syukur, rasa hormat. Saudara mengasihi, saudara cinta akan Tuhan. Ini tandanya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara tanda dipenuhi Roh Kudus, saudara berkata-kata, berglosalia, berbahasa lidah. Lalu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. 9 sifat roh itu harus ada di dalam hidup kita ini. Dan itu yang dikatakan, masuklah hambaku yang setia. Kita akan duduk dan makan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mohon maaf mungkin agak panjang khotbah ini. Semoga kita selalu dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa.